Ya, baik, kita sudah mulai. Kita responsi. Responsi itu kurang lebih kita latihan-latihan soal mengenai materi, dalam hal ini adalah uji hipotesis ya. Jadi, nah ini sebenarnya sudah ada, tapi nanti yang akan dijelaskan adalah kelanjutan ini. Nah, ini kalau kita perhatikan di sini ya. Kalau kita perhatikan di sini ya ini masalahnya adalah apa? Ini masalahnya adalah seorang peneliti atau yang diberi tugas dalam melakukan percobaan terkait dosis obat ya pada level-level tertentu ya. Jadi peneliti tersebut ya atau eksperimenter tersebut mengklaim ya bahwa dosis obatnya itu akan memicu, menginduksi orang akan tidur sebanyak 80% ya. Untuk apa? Untuk orang yang menderita insomnia, yang sulit tidur. Jadi orang yang sulit tidur ketika diberi dosis obat tersebut, 80%-nya itu dimudahkan untuk bisa tidur gitu. Nah, kemudian tentunya setelah diuji dosis-dosisnya, tentunya harus dilihat apakah ini betul atau tidak gitu ya. Apakah efektif atau tidak. Ya, apakah klaimnya itu memang bisa terbukti atau tidak. Nah, untuk membuktikan klaimnya, maka di sana tentunya yang di pihak kantornya gitu ya, pengambil kebijakannya itu mencoba mengujinya dengan apa? 20 ya. Di sini ada 20 orang yang menderita insomnia ya. Nah, dari 20 ini ya nanti yang akan diuji ya, dari 20 nanti yang akan dilihat adalah apa? Yang akan dilihat datanya adalah banyaknya orang yang memang terpicu tidur ya dengan ketika mengonsumsi obat tersebut. Dari 20 ini berapa yang memang efektif bisa mudah tidur ya. Nah, kemudian itu. Nah, tentunya ini bagian dari pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesisnya adalah P-nya apa di sini? Sama dengan 0,8. Mengapa P-nya 0,8? Karena ini berdasarkan klaim dari peneliti tadi. Apa klaimnya? Nah, klaimnya adalah dia 80%. Ya, tentunya ketika kita ingin menguji H0, maka perlu ada alternatifnya. Apa alternatifnya? Kalau klaimnya adalah 80%, maka kalau kita tidak percaya kepada klaim, maka nanti tentunya alternatifnya kurang dari 0,8. Karena alternatif ini tidak percaya terhadap H0. Ya. Nah, kemudian bagaimana prosedur pengujiannya? Pengambilan keputusannya, maka nanti diminta bahwa wilayah penolakan H0, jadi H0 ini P sama dengan 0,8 itu akan ditolak. Kalau bagaimana? Kalau Y-nya kurang dari sama dengan 12. Orang yang menderita insomnia dari 20 tadi, ya, kemudian dia yang menginduksi supaya tidurnya kurang dari sama dengan 12, maka ditolak H0-nya. Ini. Nah, sekarang pertanyaan pertamanya, pada masalah di atas, apakah error tipe pertama? Ya, error tipe pertama. Jadi kalau error tipe pertama, ya, itu kita melakukan kesalahan dalam pengujian, kesalahan yang seperti apa? Jadi ini, kita menolak H0, ya. Padahal H0-nya itu benar. Ya, jadi kalau error tipe pertama seperti ini. Jadi maknanya apa kalau menolak? Menolak H0 artinya apa? Kita tidak percaya bahwa klaim dari peneliti tersebut ya. Kita tidak percaya bahwa obatnya itu bisa menginduksi 80%. Ya, tidak percaya itu. Ya. Tapi sebenarnya klaimnya memang benar gitu H0-nya. Kurang lebih kalau kita kesalahan bahwa kita tidak percaya bahwa P-nya itu proporsinya atau efektifnya 80%. Padahal
memang benar 80%. Itu tipe error yang pertama. Kalau tipe error yang kedua bagaimana? Nah, bukan menolak, tapi dia menerima ya. Ya, kalau yang ini terima ya. Kalau tipe error yang kedua, yang ini ya, terima ya. Kita terima H0 ya. Jadi nanti kalau error yang pertama tolak H0 padahal H0-nya itu benar, tapi kalau tipe error yang kedua, maka dia akan terima H0 padahal H0-nya itu salah. Gitu. Apa maknanya? Ya percaya bahwa obat tersebut memang efektifnya 80%, kita percaya itu. Padahal sebenarnya kurang dari itu, alternatifnya yang benar. Ya, seperti itu nanti ya. Jadi di sini ada tipe pertama, kesalahan tipe pertama, dan kesalahan tipe kedua. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, nah ini bagaimana kita menemukan alfanya? Apa itu alfa? Nah, alfa itu adalah ini, ya, peluang melakukan tipe pertama, error tipe yang pertama, ya. Jadi nanti diharapkan ketika ada soal kayak gini, ketika ditanya alfa, maka bisa menjawab ini pertama, baris pertama kurang lebih kayak gini ya. Alfa itu adalah peluang melakukan error tipe pertama. Apa error tipe pertama? Tolak H0, padahal H0-nya itu benar, gitu ya. Jadi kita menolak H0, padahal H0-nya itu benar. Kapan kita tolak H0? Nah, kita tolak H0 tentunya nanti berkaitan dengan apa di sini? Wilayah penolakan. Apa wilayah penolakan ini? Ya, kurang dari 12. Nah, maka di sini Y-nya kurang dari 12. Ini adalah tolakan 0. Kemudian padahal H0-nya benar. H0-nya benar itu apa? Makna dari H0-nya ini ikut ke sini, ya. P sama dengan 0,8. P sama dengan 0,8. Maka nanti kita hitung di sini. Nah, kita hitung ternyata ini menggunakan nanti apa? Binomial. Jadi ini sebenarnya kalau kita tambahkan, jadi di sini karena apa di sini? Nah, ini karena nanti ada ini karena Y-nya binom ya. Menyebar binomial dengan apa di sini? N, P. Nah, N-nya berapa? N-nya 20, P-nya 0,8. Nah, maka nanti kalau Y kurang dari 12, berarti apa? Ya, dari 0 sampai dengan 12 dijumlahkan, ya. Nah, ini bisa kita cari di mana? Bisa kita cari di tabel, ya. Bisa kita cari di tabel binom. Ya, kita bisa cari. Dapatnya nanti adalah 0,032. Tabelnya bagaimana? Coba kita lihat di tabelnya ya. Tabel binom ya. Tabel binom. Baik, ini kita coba melihat di tabelnya ya. Tabelnya tabel apa? Tabel binomial ya. Tabel binomial. Nah, ini kita perhatikan tadi N-nya berapa? N-nya 20. Maka kita lihat N-nya 20. Nah, ini ada N-nya 20 ya. N-nya 20. P-nya berapa tadi? 0,8 ini. Nah, kemudian tadi kalau kita lihat 12, mana 12 ini ya. Nah, berarti kalau seperti ini dapatnya berapa nilainya? Terbaca atau tidak? Berapa dapatnya di sini? 0,032. 0,032. Bisa ya? 0,032 ini ya. Ini kan 0,8, 0,032. Maka tadi hasilnya adalah ini 0,032 ya. Nanti hasilnya ini 0,032. Ini ya. Mudah-mudahan bisa ya untuk mencari alfa. Jadi mencari alfa itu prosedurnya seperti ini ya. Bahwa alfa adalah peluang tipe pertama, error tipe pertama. Kemudian error tipe pertama adalah tolak H0 ketika H0-nya benar, gitu ya. Nah, kemudian
kapan tolak H0 dilihat di soalnya, di problemnya, ya, di wilayah penolakan, ternyata kurang dari sama dengan 12. Kapan H0 benar? Nah, ini P sama dengan 0,8 diikuti. Nah, Y-nya ini apa nih? Y-nya menyebar binomial. Karena dia menyebar binomial, maka nanti kita gunakan sebaran binomial. Nah, di sini ada tabel binomial, maka kita gunakan tabel binomial. Gitu ya. Itu caranya. Prosedurnya jadi relatif baku ya. Jadi problem satu dengan problem yang lainnya itu relatif baku. Kemudian bagaimana mencari betanya? Ini coba kalau kita mencari betanya, apa itu beta tadi? Beta itu adalah apa? Pertanyaannya temukan beta gitu ya. Ketika P-nya sama dengan 0,6 ya. Coba ini saya akan kerjakan. Tadi jadi nanti pertanyaannya misalkan tadi ada H0 berapa? P sama dengan 0,8. Nah, kalau di sininya betanya berapa? Jadi nanti ada berapa sih beta? Beta sama dengan apa? Peluang apa? Peluang melakukan tipe keberapa error? Tipe kedua, error tipe yang kedua gitu ya. Apa error tipe yang kedua itu? Peluang terima H0 gitu ya. Padahal yang benar bukan H0, yang benar apa? Alternatifnya. Nah, sekarang kalau di sini untuk soal yang ini diminta kan tadi alternatifnya P kurang dari 0,8. Nah, dan untuk yang di sini diminta coba kita ambil P sama dengan 0,6. Nah, kayak gini. Sekarang apa terima H0? Tadi kalau tolak H0 bagaimana tadi? Y-nya lebih dari sama dengan 12. Tapi kalau terima H0 jadi bagaimana? Berarti Y-nya kurang dari 12. Gitu ya. Nah, berarti di sini Y-nya kurang dari 12. Alternatif yang benar. Apa alternatif yang benar? Berarti P-nya kurang dari 0,8. Nah, kita ambil P sama dengan 0, gitu ya. Jadi, prosedurnya sebenarnya nggak jauh berbeda. Ini artinya ini P-nya 0. Nah, salah satu yang kurang dari 0,8 adalah 0,6. Maka kita coba ini 0,6 di sini. Nah, kemudian dengan cara yang sama juga, karena apa di sini? Karena kita ngitung Y, kan Y-nya menyebar binomial N, P gitu ya. Nanti N-nya itu berapa? 20, P-nya, berapa P-nya di sini? Nah, ini 0,6. Nah, ini kita gunakan tabel binomial juga. Sigma Y, tadi berapa sigmanya berarti? Kalau Y kurang dari 12, berarti 0 sampai dengan 11. 12-nya nggak masuk ya. Ya, 0 sampai 11, kemudian binom 20, 0,6. Nah, ini kita gunakan tabel binom. Ya. Sama N-nya 20, tapi menggunakan 0,6. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah ini 11 ya. Ya, ini 11. Nah, ini kita coba dilihat di mana tabelnya. Tabel binomnya, kita coba lihat tabel binomnya berapa. N-nya sama ya, 20 ya. N-nya juga sama 20. Kemudian, sebentar ini. Sebentar, kayaknya tadi ada yang 11 ya. 11. Bentar dulu. Ini saya ulangi lagi yang atas ini. 0 sampai maaf salah. Ini kurang dari 12 ya. Jadi wilayah penolakannya kurang dari 12. Salah di sini ya. Berarti ini ada kekeliruan di sini. Ini mungkin saya
konfirmasi kembali. Ini ada kesalahan di sini ya? Apa di sininya nih? Tolak H0-nya bukan Y, lebih dari 12 apa tadi? Y-nya kurang dari sama dengan 12. Itu ya, paham ya? Salah ya? Nah, kemudian berarti kalau terima H0 jadi bagaimana nih? Ini terimanya lawannya berarti Y lebih dari 12. Nah, ini salah di sini. Ya. Berarti ini bukan Y kurang dari 12, Y-nya lebih dari 12 ya. Nah, ini bukan dari 0 ya, ini salah lagi. Jadi nanti ini bukan dari, oh ini kita coba perbaiki, Y-nya bukan dari 0 karena ini kan lebih dari 12 ya. Lebih dari 12 berarti di sini dari mulai 13 gitu ya. 13 kemudian sampai dengan berapa? 20 karena ada 20. Nah, jadi 13 sampai 20 nanti kita jumlahkan. Nah, kalau di tabel yang ada adalah penjumlahan dari 0 sampai dengan n-nya. Maka ini akan sama saja nanti 1 gitu ya. 1 dikurangi gitu ya. Nah, sigma ketika y-nya dari 0 sampai 12 ini B 20,0,6. Ya, kurang lebih gini ya. Karena ini 1 sampai 13 sampai 20, maka sama saja mencarinya 1 dikurangi 0 sampai 12. Jadi 1 dikurangi. Nah, ini dari tabel ya. Kita cari dari tabel. 0 ya, 0 sampai 12 berarti yang 12 ya. Tapi di sininya 0,6 ya. Di sananya 0,6. Nah, coba kita lihat di tabel berapa nilainya 0,6. 0,6 ini tetapi 12. Berapa nih 0,6 kita ke bawah dapatnya berapa? 0,584 ya. 0,584. Maka kita ambil di sana 0,584 ya. 0,584. Nah, 1 dikurangi 0,584 sama dengan 0,416. Nah, ini 416 ini sebagai apa namanya nilai betanya. Peluang melakukan kesalahan jenis yang kedua, berapa peluangnya? 0,416 ya, 0,416. Ya, tadi nanti ada revisi di sini ya. Tolak H0 kan kurang dari 12, maka terimanya lebih dari 12. Ini kembali ke sini. Tadi ada kesalahan ketika ini saya menuliskan tolak H0. Sampai sini bisa? Silakan ada yang mau bertanya bagaimana mencari alfa dan juga mencari beta? Bisa? Bisa ya? Iya, Pak. Baik, nah, coba sekarang kita yang ini lanjutkan. Ada 10.2 dan juga 10.3. Nah, 10.2 yang tadi ya? Yang tadi yang sudah kita kerjakan, walaupun E-nya belum kita kerjakan, tapi caranya itu bisa sama. Nah, sekarang pertanyaannya di 10.3. Kita coba ya. Di 10.3. Nah, kalau tadi kita diminta mencari apa? Alfa ya. Alfa, tapi di sini kita diminta mencari apa di sini? Temukan apa? Wilayah penolakannya berapa gitu ya. Atau dalam bentuk ini Y-nya kurang dari berapa gitu ya, nilai berapa. Sehingga alfanya itu adalah 0, kurang lebih 0,01 ya. Kalau alfanya 0,01, nanti wilayah penolakannya Y-nya kurang dari berapa? Nah, ini pertanyaannya ya. Nah, jadi kalau kayak gitu kan tadi bagaimana kalau alfa itu sebenarnya? Nah, kayak gini alfa itu sama dengan peluang apa? Tolak gitu kan? H0. H0-nya apa tadi, benar. Apa nih tolak H0 kapan? Ketika Y-nya, kalau sini kan kurang dari C gitu ya. Nah, ini kan alfanya tadi kurang lebih berapa? 0,0. Ya ini ya, kurang lebih ini. Nah, H0-nya benar. Apa tuh H0-nya benar? Ketika P-nya itu sama dengan 0,8. Nah, maka nanti di sini kita cari nih. Kita cari, bisa juga menggunakan tabel yang tadi ya.
tabel binomial. Tabel binomial, ya, kurang lebih nanti yang C-nya itu yang berapa, ya. Sehingga nanti nilainya itu adalah 0,01. Jadi kalau menggunakan tabel binomial, ini kan nanti kurang lebih apa nih? Kalau kurang dari sama dengan C, sigma gitu kan. Y-nya dari 0 sampai dengan C gitu kan. C, kemudian apa? Binom, N, P gitu ya. N-nya tadi berapa di sini? Kita lihat nanti N-nya itu, nanti N-nya 20 gitu ya. N-nya itu 20, ininya 0, nah kita cari ini. Nah, di tabel ini berapa sih? Yang ini nilainya adalah 0,01, dekat-dekat 0,01. Maka coba kita lihat di tabel, ya. Kita lihat di tabel. Nah, tabelnya itu tadi 0,8 ya. Ini 0,8. Nah, ini 0,8. Nah, kemudian nanti kita lihat 0,01. Yang mana 0,01? Mana ini ya? Ini. Yang ini, yang warna biru bisa di ini? Bisa kebayang? Bisa terlihat nggak? Ini kan 0,08 ya. Nah, ini berapa nih? 0,01 berarti kesininya udah ada berapa di sini? 11, 11. Pak. Nah, maka nanti kita ambil 11 ya. Ya, nanti kita jawabannya berapa jadinya? 11 ya. Jadi ini ya 0,01 ini ya. Dari tabel binomial ya, diperoleh bahwa C sama dengan berapa? 11 gitu ya. Nah, berarti jawabannya berapa nih? Sehingga wilayah penolakannya apa? Sehingga wilayah penolakan apa? Jadi apa? Y kurang dari sama dengan 11. Bisa kayak gini ya. Gitu. Y kurang dari sama dengan 11. C-nya 11. Ya. Nah, kemudian yang bagian ini B juga sama ya. Cari beta gitu ya. Oh, tadi kan cari alfa. Sekarang cari beta. Nah, tapi P-nya sama dengan 0,6 ya. Cari beta ketika P-nya, tapi berdasarkan A ya. A-nya tadi dapatnya apa nih berdasarkan A? A-nya itu dapat wilayah penolakan, RR-nya gitu adalah Y kurang dari sama dengan 11. Kalau kurang dari sama dengan 11, betanya berapa? Nah, gitu. Nah, betanya itu sama dengan apa? Peluang terima apa? Terima H0, padahal H yang benar bukan H0, tapi alternatifnya. Kapan dia terima H0? Nah, kebalikan. Ini kan tolak H0 kan kurang dari 11. Kalau terima, maka nanti Y-nya lebih dari 11. Gitu ya. Kapan apa yang dimaksud dengan alternatif benar? Ini P sama dengan 0,6. Nah, nanti seperti tadi ikutin karena Y-nya itu adalah menyebar binomial ya. N, P gitu ya. Nah, dengan N-nya berapa? 20, P-nya nanti 0,6. Maka kita lihat di tabelnya saja. Nah, ini nanti diperoleh berapa? Nanti kita lihat ini. Nah, ini kalau saya ini kan dengan ini ini dulu ya. Ini misalkan seperti ini. Nah, ini nanti akan sama dengan, atau saya tulis di sini ya. Ini kan sama dengan sigma berarti ya. Sigma lebih dari 11 berarti itu berapa? Y-nya 12 sampai dengan berapa? 20. Binom gitu ya, 20,0,6. Nah, cari ini. Nah, tapi kalau ini 12 sampai 20 tentunya ya tentunya nanti ini gini nih saya ke atas 1 dikurangi gitu ya. Y-nya 0 sampai dengan 11 ya. Binom 20
0,6. Nanti 1 dikurangi, nah kita sekarang tabel ya, ketika N-nya 20, P-nya 0,6 ya. Kita coba dilihat di tabel 0,6 ya. Tapi nanti ininya adalah 11 ya. 0 sampai 11 ya. Berarti ini 0,6 tapi sampai 11. Dapatnya berapa di sini? 0,404 ya. 0,404. Jadi di sini kita tulis 1 dikurangi 0,404. Nah, 1 kok dikurang 0, berarti dapatnya nilainya adalah 0,596. Nah, nanti ini betanya adalah 0,596. Ternyata betanya semakin besar ya. Jadi kalau kita apa namanya tadi rangkum ya. Ketika RR-nya berapa tadi? RR-nya Y lebih dari RR-nya Y kurang dari, atau di sini ini ada RR ya. Rangkumannya nanti ada RR-nya berapa gitu ya. Kemudian nanti alfa dan B. Nah, yang pertama RR-nya berapa? Y-nya kurang dari sama dengan 12. Yang kedua Y kurang dari sama dengan 11. Yang pertama tadi berapa kalau kurang dari 12? Alfanya 0,032. 0,032 ini 0,416 betanya ya, 0,416. Nah, sekarang kalau Y-nya kurang dari 11, ternyata alfanya tadi berapa? 0,0, lebih kecil nih alfanya. Tapi walaupun alfanya kecil, ternyata betanya lebih besar, 0,596. Nah, ini ya, jadi perbandingan yang tadi saja. Memang terkadang kalau kita memperkecil alfa, maka risiko kesalahan jenis 2-nya juga bertambah besar. Mengecilkan alfa malah memperbesar beta. Ini untuk yang soal 10.3 ya. Mungkin bisa difahami? Apakah bisa difahami? Masih bisa ya diikuti ya? Ada pertanyaan? Ya. Ya, mudah-mudahan bisa diikuti dan mudah-mudahan jelas. Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, soal berikutnya untuk latihan ya. Nah, sekarang kita coba ini. Ada soal yang dari textbook juga. Kita akan menghitung ya. Nah, di sini ya, ini terkait pengujian hipotesis ya. Di sini ada apa di sini? Ada 2 ya. Di sini ada dua apa namanya? 2 kelompok ya. Kelompok siswa SD gitu ya. Nah, ada 2 kelompok siswa SD. Ya, ini kan biasanya di penelitian-penelitian pendidikan ya. Ini eksperimen pendidikan. Jadi ada dua kelompok atau 2 kelas gitu ya. Diajarkan membaca menggunakan metode yang berbeda. Jadi ada 2 metode berbeda. Yang satu dilakukan di kelas misalkan kontrol, yang satu dilakukan di kelas eksperimen ya. Nah, kemudian masing-masingnya itu ada 50 siswa ya. Masing-masing ada 50 siswa, kemudian setelah pembelajarannya selesai, nah, dihitung ternyata ya. Nah, dihitung. Jadi di sini ada metode A gitu ya. Ibaratnya kalau di ini kan ada metode A, metode baca A gitu ya, dan metode baca B. Nah, sama-sama N yang pertamanya ada berapa di sini? 50, N keduanya juga ada 50. Nah, setelah di akhir pembelajaran dapatnya Y1 barnya berapa? 74. Nah, ketika yang B-nya dapatnya 71. Nah, di sini tentunya ada simpangan bakunya ya. Di sini 9. Di sini juga ada simpangan bakunya 10. Nah, datanya seperti ini ya.
Ada metode A dan metode B. Pertanyaannya, nah kemudian carilah level signifikan ya, level signifikan ya, untuk kamu melihat apakah ini apa di sini terindikasi adanya bukti bahwa adanya perbedaan ya, perbedaan antara dua populasi. Nah, untuk menjawab ini tentunya kita harus bisa memodelkan apa hak nolnya, apa hak alternatifnya ya. Jadi sebenarnya yang ditanyakan alfanya berapa gitu ya. Alfanya sih berapa ya. Attained significance level itu alfanya berapa ya. Alfanya berapa? Oh, bukan alfanya berapa, maaf ini. P value. Nah, salah, ini P value-nya berapa ya. P value-nya ini berapa ya? Nilai P ya. Salah, bukan alfa, maaf ya. P value-nya berapa? Nah, untuk ini tentunya kita harus modelkan dulu apa alternatif, apa hipotesis nolnya. Nah, tentunya kalau metode A tentunya nanti dia akan ada parameter. Parameternya apa? Kalau di berarti ada mu 1. Di sini ada parameter apa? Kalau ada mu 2. Jadi nanti mu 1 itu dikurang mu 2 sama dengan 0. Ini apa artinya? Tidak berbeda. Mu 1 sama dengan mu 2 juga boleh. Jadi mu 1 dikurang mu 2 sama dengan 0. Nah, alternatifnya. Nah, ini kita lihat alternatif. Ini dari mana dapatnya alternatif? Kita lihat alternatifnya itu sebenarnya dari ini. Apakah ada bukti? Apakah ada indikasi atau bukti difference ya? Nah, kalau difference itu kan tidak bisa dipastikan mana yang lebih tinggi, gitu ya. Mana yang lebih besar. Nah, kalau kayak gini, dengan kalimat itu lebih cenderung ini mu1 dikurang mu2 itu tidak sama dengan 0. Ya, tidak sama dengan 0. Nah, kemudian apakah ini kita menggunakan Z atau T? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ini. Ini apakah sampel besar atau tidak? Nah, ini ternyata kita karena N-nya. N-nya adalah, jadi kita lihat N-nya berapa di sini? 50. N2-nya juga 50. Ini N1, N2, termasuk apa nih? Termasuk sampel besar. Nah, sampel besar, maka kita akan gunakan nilai Z. Ya, nanti kalau sampel besar, nanti yang S1-nya kita asumsikan sebagai sigma satunya, S2-nya kita akan gunakan sebagai, kita prediksi itu dekat dengan ini ragam atau sigma 2-nya. Nah, berarti kalau kayak gini kita gunakan apa? Z. Ya. Apa Z-nya? Kita coba Z-nya itu sama dengan apa? Nah, kalau Z-nya itu sebenarnya ini ya, secara umum ya, ini nih, ada estimator gitu ya. Ya, nanti secara umum Z itu sama dengan penduga parameter gitu ya. Nah, kemudian dikurangi dengan nilai parameter yang diberikan di H0. Nah, perhatikan di H0-nya apa? Dibagi dengan standar error. Ya. Kalau misalkan tadi mu1 dikurangi mu2, maka penduganya apa nih? Y1 bar dikurangi Y2 bar. Nanti kita akan masukkan ke sini ya. Ya. Nah, kemudian ada lagi, kalau standar error kita gunakan apa? Kita gunakan ini. Ya. Seperti sigma 1 kuadrat. Nah, ini. Kita gunakan ini. Ya, kita gunakan rumus ini berarti Z-nya. Jadi nanti kita kembali ke soal. Nah, ini. Jadi nanti ini Z-nya sama dengan apa? Y1 bar gitu ya. Y1 bar dikurangi Y2 bar gitu ya. Nah, dikurangi, ya ini mu1 dikurang mu2. Tapi ini dari H0 ya. Yang ini dari H0. Nah, dibagi dengan standar errornya. Berarti akar dari apa di sini tadi sigma 1 kuadrat dibagi N1 ditambah
N2. Nah, ini kita akan coba hitung nih. Ya, Y1 bar dikurang Y2 bar. Y1-nya tadi berapa? 74 dikurangi berapa? 71. Nah, dikurangi. Nah, ini berapa nih? Ini 0. Kalau dari mana 0? Ini karena ini kan mu1 dikurang mu2 ini sama nih. Nah, berapa nilainya? Nilainya adalah 0. Maka ini kita masukkan sebagai 0. Gitu ya. Ini kalau secara ini saya detilkan seperti itu. Nah, baru nanti dibagi berapa akar dari sigma 1-nya berapa? Berarti 9 kuadrat gitu ya. Dibagi 50 ditambah sigma 2-nya 10 kuadrat dibagi 50. Nah, ini kita coba hitung nih. Coba bisa dibantu? Bisa dibantu ini? 1,57 Pak. Berapa nilainya? 1,576 Pak. 1,576. Ini ya. Iya, Udah Pak. dihitung semua ya. Nah, Udah Pak. ya, nanti Z-nya adalah 1,576. Nah, sekarang udah selesai belum? Belum ya. Karena yang dicari itu bukan Z-nya. Yang dicari apa? P value-nya. Ya. Jadi nanti kalau lihat P value-nya, ya, P value, saya mau ke sini, itu sama dengan peluang. Peluang apa? Nanti kalau kita perhatikan di sini, nah ini, saya gambar dulu ya. 1,576 itu sebelah kanan ya. 1,576. Mengapa sebelah kanan? Karena dia positif. Nah, sebenarnya ini P value nih, yang ini nih. Ini adalah P value-nya. Berarti apa di sini? Peluang apa? Z lebih dari 1,576. Nah, ini Z-nya. Nah, tinggal kita cari nih. Di tabel, ada nggak di tabel? Ataupun kalau tidak, kita gunakan Excel saja. Ya, kita gunakan Excel. Nah, bagaimana menggunakan Excel-nya? Coba saya gunakan Excel. Ini ya, berarti yang kita inginkan tadi apa di sini? Ya, ini anggap lurus ya, 1,576. Nah, yang kita harapkan ini kan ya. Ini tadi apa tadi dianggap P value-nya. Nah, sekarang bagaimana kita? Nah, ini sebenarnya ini kalau di Excel ya. Nanti di sini ada ini nanti ya. Nanti ini karena dia di sebelah kanan ya, karena Excel itu kan kumulatif. Nanti sebenarnya 1 dikurangi yang hijau ini ya, yang hijau. Yang hijau itu adalah peluang Z kurang dari 1,576. Jadi nantinya yang merah tadi, yang merah itu kan peluang. Jadi bagaimana ya? Nanti kita coba menggunakan rumus ya, sama dengan apa? Yang merah itu jadi 1 dikurangi gitu ya. Z kurang dari 1,576, maka kita norm gitu ya. Norm S ya. Nah, ini ya. Nah, berapa? 1,576. Ini menggunakan koma ya. True. Ya, ini kada kumulatif ya. Ya, 1 dikurang yang hijau itu. Jadi nanti hasilnya merah. Hasilnya adalah 0,057. Kalau saya kopikan, itu nanti sebenarnya perumusannya kayak gini ya. Ini ya. Jadi dapatnya berapa? 0,057 ya. Saya ambil 3 angka di belakang koma aja, 0,057 ya. Jadi nanti hasilnya 0,057 di sini. Hasilnya 0,057. Nah, dapat bisa P value-nya 0,057 bisa ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang B bagaimana kalau pertanyaan yang B ya? B-nya itu apa? Apa kesimpulannya ya? Jika alfanya adalah 0,05 ya. Nanti jika alfanya 0,05, kesimpulannya apa? Nah, sekarang kalau ini tinggal dibandingkan alfa dengan P value-nya saja.
Alfa dengan P value lebih besar yang mana? Lebih besar yang mana? Ya, sebenarnya di sini ya, ini ada, ini kan besarnya berapa di sini yang merah? Nah, di sini ada juga alfa. Kalau saya beli ini alfa yang warna apa nih? Ungu ya, 0,05. Nah, kalau P value tadi yang merah ya, yang merah itu berapa P value yang merah tadi itu? 0,057 ya. Jadi nanti kalau P value-nya lebih dari alfa ya. Jadi nanti kalau P value lebih dari alfa, maka akan terima H0 gitu ya. Kurang lebih gini. Nah, sekarang P value-nya bagaimana? Ternyata lebih dari alfa, maka terima H0. Apa kesimpulannya? Berarti ini ya. Kesimpulannya adalah dua metode itu menghasilkan hasil yang sama ya. Jadi ada dua metode A, metode B, itu nanti hasilnya sama. Terima H0 karena P value-nya lebih dari alfanya. Walaupun bedanya beda tipis ya. 0,057 dengan 0,05, tapi tetap P value-nya lebih dari alfa sehingga tidak ada bukti bahwa tidak cukup bukti bahwa dia itu berbeda atau kita bisa sederhanakan dianggap sama. Bagaimana bisa difahami? Mencari P value bisa difahami ini soal yang pertama? Ya, bisa ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian untuk soal yang kedua, nah kita coba ini soal yang kedua ya. Soal yang kedua ini kita akan coba apakah Anda percaya gitu ya bahwa an exceptional high percentage ya, jadi ada presentasi yang tinggi ya dari suatu apa nih perusahaan besar gitu ya, itu tangan kanan apa namanya dia itu biasanya ada yang kidal ada yang bukan kidal ya. Setahu saya right handed itu kalau diterjemahkan kalau di itu kok kidal ya, bukan tangan kanan kepercayaan tapi memang secara fisik dia itu lebih cenderung lebih kuat tangan kanannya gitu ya, tangan kanannya gitu ya. Jadi secara ini tidak kidal gitu ya, tidak kidal. Tangan memang tangan kanan ya. Tangan kanannya lebih kuat dibanding tangan kirinya, kurang lebih gitu ya. Nah, kemudian meskipun 80% orang-orang itu ya lebih cenderung memang tangan kanannya lebih kuat. Tangan kanannya lebih kuat. Nah, kemudian untuk membuktikannya ya, untuk membuktikannya akan disurvei 300 CEO ya, pimpinan perusahaan. Nah, ternyata ditemukan 96%-nya. Ya. Nah, kemudian di sini apakah ada perbedaan ya, yang persentase perbedaan yang signifikan gitu. Perbedaan persentase yang signifikan. Ya, kalau kayak gini tentunya kita akan coba H0-nya dulu ya. H0-nya dulu. Apa nih H0-nya nih? Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa difahami. Nah, untuk apakah disampaikan di sini ada perbedaan? Nah, kita tentunya harus ada H0-nya dulu. Definisikan H0. Apa H0-nya? Kita menggunakan persentage ya, atau persentasi, atau proporsi. Maka nanti kita gunakan apakah betul P-nya itu 85% atau 0,85 gitu ya. Ya, kemudian
pertanyaannya apakah perbedaan ini signifikan, ya? Apakah perbedaan ini signifikan? Ya, berarti kita coba nanti di sini alternatifnya, apakah perbedaan, atau bisa jadi di sini P-nya kita anggap sebagai, karena tidak ada indikasi dia lebih kecil atau lebih besar, maka kita coba ini P tidak sama dengan 0,85, gitu ya. Nah, kemudian untuk menguji ini, nah, diuji hipotesis uji H0 ya, dilakukan apa di sini? Dilakukan survei ya. N-nya berapa di sana? 300 ya. Nah, ternyata proporsi dugaan untuk yang apa? Yang tangan kanannya lebih kuat atau right hand itu 0,96. Nah, kita uji apakah kita terima H0 ataukah kita tolak H0. Kurang lebih seperti itu nanti. Tapi dengan alfanya berapa? Diuji ya, diuji H0 dengan alfanya berapa? 0,01. Dengan alfa sama dengan 0,001. Nah, kita coba saja nanti pengujiannya seperti apa. Nah, kalau kayak gini, berarti kita menggunakan yang mana nih? Nah, ini proporsi berarti, ya. Kalau kita gunakan proporsi, berarti ada apa di sana? Ada topi sama dengan Y per N, ya. Ini ada P, kemudian di sini ada standar errornya. Jadi nanti kita gunakan standar error ini sebagai penyebut, ya. Standar errornya sebagai penyebut. Ya, kita gunakan standar error sebagai penyebut. Yang kita coba, berarti kita cari menggunakan Z ya. Ya, kita coba tadi dengan Z. Z-nya apa tadi? P topi dikurangi P gitu ya. P yang ada di H0 gitu ya. P yang ada di H0 sudah tunggu. Nah, dibagi dengan akar P Q dibagi N gitu ya. Jadi akar dari P topi Q topi dibagi N. Nah, ini kita coba. Nah, apa nih topinya? Nah, P topinya apa? Tadi 0, berapa? 96. Dikurangi dengan P yang ada di H0. Nah, yang ada di H0-nya itu apa? 0,85. Maka ini kita 0,85. Gitu ya. Di sini 0,85. Jadi di sini 0,85 dibagi dengan akar dari, nah ini 0,96 dikali 0,04 ya. Q-nya, Q-topnya dibagi dengan 300. Nah, ini bisa dihitung berapa nih kira-kira nih? Bisa ada minta bantuan dihitung berapa? Ada yang bisa? Berapa nih? 9,72 Pak, Pak. 9,72 72 ya. Dapat 9,72. Jadi coba kalau kita hitung 9,32 9,72 nanti ada alfanya. Nah, kita coba lihat, kita cari saja P value-nya ya. Nah, P value-nya berapa? Tadi di sini 9,72 berarti di positif ya sebelah kanan. Nah, 9,72. Nah, kita cari di sini berapa nih P value-nya. Jadi nanti P value apa di sini? Peluang Z-nya lebih dari 9,72. Nah, kita cari berapa nilainya. Kita cari, coba menggunakan apa tadi? Menggunakan kalkulator yang ada di Excel ya. Ya. Excel tadi kita inginkan ini. Jadi sini berapa? 9,72. Ya sama, berarti nanti 1 dikurang ya. Jadi 1 dikurangi peluang
Z, jadi peluang Z lebih dari 9,72 itu sama dengan 1 dikurangi 9,72. Nah, nanti sama dengan, kalau kita cari di kalkulator, sama dengan 1 dikurangi gitu ya, norm gitu ya. Standar ini, nah 9,72. Kemudian ada tuh. Nah, ini 0. Nah, coba ini sebenarnya tidak 0, coba kita perbesar. Ini sebenarnya berapa nolnya? Oh, harus banyak ini. Ini sangat, ini sudah harus ada di ini kan ya. Jadi sangat kecil sekali ya. Sebenarnya ini bukan 0, tapi ini sangat kecil sekali nih. Ya, ini bukan 0, tapi ini sangat kecil sekali. Ini sudah harus di setting pakai 10 pangkat berapa ini? Format, cell, fraction ya. Oh, bukan fraction, apa nanti? Scientific juga. Ya, nanti ini kurang lebih sangat kecil sekali ya. Jadi nanti 10 pangkat negatif berapa gitu ya. 10 pangkat negatif berapa. Jadi nanti ini nanti nilainya kurang lebih dekat dengan 0 ya. Ini nilainya kurang lebih dekat dengan 0,000. Jadi kalau di software terkadang disebutkan p-value-nya 0,000 ya. Tapi bukan 0, tapi sangat dekat dengan 0. Nah, sekarang p-value-nya ya, p-value lebih kecil dari alfa gitu ya. Maka apa nih sini? Tolak H0. Apa tolak H0? Maka ternyata proporsinya sebenarnya tidak 0,85% gitu ya. Jadi proporsinya memang bukan 0,85. Berarti ada perbedaan ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Find P value sudah dapat 0,00. Itu apakah bisa di ini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, baik, ini kita ada problem berikutnya, soal berikutnya gitu ya. Soal berikutnya tentunya yang diinginkan ditanya P value-nya berapa gitu ya. P value-nya berapa? Nah, kemudian di sini bagaimana problemnya? Nah, di sini ada casing pengecekan service pengecekan casing gitu ya, menemukan bahwa sekitar ada berapa di sini? 5% ya. Ya. Yang buruk gitu. Jadi ada casing produk ya, produk itu ditemukan 5% itu yang buruk gitu. Kemudian setelah ada verifikasi, sistem verifikasi ya, untuk mengurangi ya, mengurangi, kemudian ternyata ditemukan apa di sana? Hanya 45 dari 1124. Jadi awalnya diperkirakan bahwa produk yang buruk itu 5%. Kemudian kan berusaha diperbaiki, jangan sampai banyak produk yang gagal, yang jelek ya. Nah, kemudian dicek lagi dari 1124 hanya 45 saja. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya apakah ini cukup bukti untuk mengverifikasi bahwa sistemnya itu sistem verifikasinya itu sudah mampu mereduksi, mengurangi yang buruk. Nah, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya berapa level attained significancy level atau berapa P value-nya. Ya. Berapa P value-nya.
Nah, sama seperti tadi ya, sama seperti ini kurang lebih kayaknya di sini. K0-nya apa jadi? P-nya proporsinya berapa? 0,05 ya, 5% ya. Alternatifnya, nah ini beda di sini. Ini apa di sini? Mengurangi ya, berarti diharapkan apakah ini kurang dari 0,0. Mengapa ini kata-katanya kurang? Karena di sini ada indikasinya apa? Indikasinya adalah reduce ya. Nah, ini jadi kita gunakan ini. Ya, kemudian tentunya dapat N-nya berapa di sana? Nah, diuji ya. Nah, diuji atau dengan data, ada data ya. Sini diuji dapat data N-nya berapa? 1124. Yang buruk ternyata Y-nya yang buruk ya ada 45. Maka di sini dapat proporsi ya. Berapa proporsinya? 45 dibagi 1102. Ini berapa nih? Bisa dihitung? Minta tolong. 45 dibagi 1124. Ini berapa? 0,04, Pak. 0,04 gitu ya. Apakah 0,04? Nah, apakah ini sama ya? Kita gunakan Z tadi seperti tadi ya. Ya, Z-nya nanti di sini kan ada P topinya dikurangi dengan P-nya ya. Akar dari P topi, Q topi dibagi N. Nah, ini P topinya tadi berapa? 0,04 ya. Hasil dari ini ya. Dikurangi 0,05. Nah, ini tinggal 0,04 dikali 0,96 dibagi 1102. Ini bisa dihitung, minta tolong. Berapa ya? Hasil akhirnya bisa dihitung. Negatif 1,71, Pak. Negatif, ya sebentar ya, ini P ini dari sini dapatnya ya. Maksudnya masuk ke sini, biar nanti ini yang 0,04 itu dapatnya dari sini ya. Maksudnya gitu. Baik. Berapa? Nabil Karim berapa? Negatif 1,71, Pak. Negatif 1,71. Nah ini ya. Kalau negatif berarti kalau secara umum dapatnya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Negatif. Di Z kan tengah-tengahnya kan 0 kan? Negatif kiri atau kanan? Kiri. Bisa ya? Nah ini adalah nilai P-nya. Ini P value. Berarti P value-nya berapa di sini? Peluang Z-nya kurang dari negatif 1,71. Nah, kita cari saja nanti. Ini value-nya segini. Coba kita cari di mana? Dengan kalkulator tadi ya, di Excel ya. Nah, sebentar ini. Nah, tadi misalkan ini ya, yang diinginkan kan seperti ini ya. Nah, ini anggap seperti nomor negatif 1,71. Nah, ini tinggal ini saja, berarti langsung saja nih, sama dengan apa di sini? Sama dengan norm disk gitu ya. Norm S disk ya. Negatif 1,71 gitu ya. Titik koma di sini true ya, karena dia positif. Nah, dapatnya adalah 0,043 ya. Dapat ya 0,043. Nah, ini nanti kita kembali ke sini, dapatnya 0,043. Dapatnya 0,043. Nah, sekarang kita terima atau kita ini keputusannya nih. P value-nya dengan alfanya berapa yang diminta tadi? Dengan alfanya kurang dari atau lebih dari? Di sini. Alfanya berapa? 0,01 ya, 0,01. 0,01 dengan 0,04 bagaimana? Lebih dari, Pak. Nah, berarti P value-nya masih lebih dari gitu ya. Kalau lebih dari kesimpulannya apa? Terima H0. Gitu ya. Apa terima H0? Ternyata masih sekitar 5%, belum mereduksi.
Jadi sistem verifikasi yang baru belum mengurangi ini apa yang buruk, produk yang buruk ya. Karena nanti jadi kalau digambarkan, kalau nanti kita gambarkan di sini ya, maka ini kan tadi P value nilainya berapa? 0,043 ya. 0,043. Nah, nanti ternyata di sini ada nih ya. Ini adalah alfanya di sini. Alfanya besarnya 0,01. Alfanya itu di dalam P value. Nah, kayak gini makanya terima H0. Gitu ya, kurang lebih gitu. Ini mudah-mudahan bisa ya. Jadi kalau di banyak software nanti kebanyakan ada P value. Nah, cara carinya bagaimana? Ini ya secara sederhana beberapa soal fokusnya mencari P value-nya seperti ini. Kemudian ada soal yang berikutnya kurang lebih tidak jauh berbeda gitu ya. Tidak jauh berbeda, tapi kalau yang ini adalah proporsi ya. Kalau yang ini mirip dengan 1051 yang ini ya. Karena ada apa di sini? Ada dua kelompok nanti di sini ya. Di sini terkait apa namanya? Uji coba obat-obatan ya. Ya, diberi perlakuan, ada yang diberikan suplemen vitamin, ada yang tidak diberikan suplemen vitamin. Ini kan kayak penelitian ya. Ya, makanya penelitian itu banyak menggunakan statistika, banyak juga pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita lihat apakah nanti pengujiannya ini sampel besar atau sampel kecil. Kita lihat sampel size-nya, ternyata ini 35, ini lebih dari 30. Maka nanti kita ambil ini anggap sebagai sampel large sample ya. Large sample atau sampel besar ya, sampel besar kurang lebih. Ya, sampel besar, maka nanti kita gunakan apa? Statistik uji Z ya. Jadi statistik ujinya adalah Z. Nah, kalau ini kan Z tapi dengan apa di sini? Dengan dua kelompok ya. Kalau dua kelompok maka kita gunakan yang ini ya. Ini proporsinya atau ininya ya? Sampel mean, oh enggak, berarti bukan proporsinya tapi ini ya. Mu1, nah ini. Jadi kita gunakan ini. Sama halnya kita gunakan di soal yang 51 tadi. Jadi kalau kita gunakan ini, berarti nanti nah kita cari aja Z-nya. Ya. Z-nya tadi apa? Berarti di sini Y bar 1 dikurangi Y bar. Nah, tapi sebelumnya H0-nya dulu. Ini kita anggap sebagai yang no suplemen 1, ya ini yang ada suplemennya 2 gitu ya. Jadi H0-nya itu apa di sini? Mu1-nya kurang mu2 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Alternatifnya apa di sini? Nah, dilihat pertanyaannya nih. Dengan data di atas, apakah mengkonsumsi vitamin C dapat mereduksi gitu ya waktu? Nah, berarti di sini tentunya apa? Vitamin C-nya itu mereduksi ya, mereduksi waktu apa di sini? Waktu recover. Berarti kalau waktunya berarti lebih kecil nanti ya. Mu2-nya lebih kecil. Kalau mu2-nya lebih kecil berarti kan nanti mu2 lebih kecil dari kalau di sini mu1 dan mu2 ini kan lebih kecil ya. Berarti mu1 dikurang mu2 berarti apa, Po? Positif ya. Gitu ya. Karena di sini apa? Kita bermain di waktu, berarti mu2-nya dianggap lebih apa sini? Lebih kecil dibanding mu1 ya. Berarti apa? mu1 dikurang mu2 kan positif. Karena mu2-nya harus lebih kecil. Nanti namanya alternatifnya. Ya. Jadi mengakibatkan mu1 dikurang mu2-nya itu nanti lebih positif. Nah ini jadi itu alternatifnya kita Z-nya dengan statistik uji Z, maka di sini mu1 dikurang mu2 yang dari H0 gitu ya. Ini sekali lagi yang di H0-nya apa nanti? Dibagi dengan akar dari gitu ya. Sigma kuadrat 1 dibagi N1, sigma kuadrat 2 dibagi N2. Ini tinggal kita ini kan. Y1 dikurang Y2 berarti berapa? 6,9 dikurangi 5,8 dikurangi 0 ya. Nah, ini dibagi akar dari nah ini. Sigma 1-nya 2,9
kuadrat dibagi 35 ditambah 5,8 kuadrat dibagi, bukan 1,2 ya. 1,2 kuadrat dibagi 35. Ini bisa minta tolong dihitung nih berapa nilainya ya? Ada yang sudah menghitung berapa nilainya? Jadi ya kenapa itu 0 ya? Ini kenapa 0? Karena ini dari H0-nya ya. Ini dari H0 ini, dari H0 yang ini ya. Kalau yang 6 ini, 6,9 ini dapatnya dari sini. 1,08 Pak. Itu sudah semuanya. Sudah Pak. Nabil. Sudah Pak. Sudah. Berapa dapatnya? 1,085 Pak. 1,085 gitu ya. Nah, gitu. Iya. Sekarang yang kita tanyakan berapa sih P value-nya gitu ya. Nah, berapa P value-nya? Nah, P value juga sama kayak tadi. Ini kalau misalkan kita gambarkan gitu ya. 1,8 kan positif ya. 0,85. Kurang lebih di sini misalkan. Nah, ini adalah P. Ini P value. P value. Ya, nanti kita lihat aja nanti P value-nya. Peluang Z lebih dari 1,08. Nah, nanti dapat ya. Coba kita hitung di ini ya. Di apa namanya? Di Excel, kalkulator di Excel ya. Karena kalau di tabel belum tentu bisa ya. Berarti sama seperti tadi. Ini kan 1,085 lebih ya. Nah, lebih berarti nanti 1 dikurang ya. 1 dikurang ini. Jadi coba 1 dikurangi dengan 1 dikurangi 0. Nah, ini 1,805 gitu ya. Kita true. Ini 0,03 ya. Jadi nanti kalau misalkan ini Pak, tadi itu ditulisnya 1,85 Pak, bukan 1,085. 1, berapa? 085 ini tulisnya 1,805. Oh, 8. Yang benar berapa? 085. Tadi apa nulis di Excel 1,805. Oh, gitu. Tapi sebentar, ini yang di ini sudah betul ya? Iya Pak, udah betul itu. Yang di Excel-nya saja ya. Coba kita lihat di Excel-nya. 1, oh iya. 0,8 gitu ya. Iya Ya. Pak. Ini juga sama, ini seharusnya. Jadi dapatnya berapa? 0,138 ya. 0,138. Ternyata ini dapatnya di P value-nya adalah 0,138 ya. 0,138 ya. Nah, sekarang keputusannya apa? Nah, di P value dibandingkan saja dengan apa? Dengan alfanya. Ini kurang dari atau lebih dari alfanya berapa? 0,005. Berarti berapa nih? Lebih dah? Lebih dari Pak. Lebih dari. Kalau lebih dari maka nanti terima H0. Apa terima H0 berarti? Ya ternyata memang mengkonsumsi vitamin C 500 gram dengan tanpa mengurangi juga ternyata sama, atau secara umum vitamin C tidak mereduksi waktu apa? Waktu untuk yang diperlukan untuk pulih kembali ya, recover. Kalau misalkan digambarkan sebenarnya alfanya posisinya berada di mana? Nah, berarti alfanya berada di sini nih yang biru ya. Ini, yang ini. Yang biru ini alfanya nih. 0,05 alfanya ya. Lebih besar P. Nah, kalau kayak gini maka terima H0. Perhatikan gambaran yang ada di sini ya. Jadi nanti bisa diperhatikan gambar ilustrasi ya, ilustrasi gambar yang ada di sini. Ini ya, perhatikan ilustrasi yang di sini nih. Nah ini, ilustrasi ini. Ya ternyata kan P value-nya melingkupi dengan yang biru ini, 0,05. Maka di sini terima H0. Ya, itu kurang lebih ya yang bisa disampaikan mengenai